Belakang sini nih. Mengenai kegiatan kita yang berkaitan dengan banjir, apa yang telah kita kerjakan dan dalam proses pengerjaan. Saya kira kalau fluid kita tiap hari ke sana, terus kita lihat ini, terus ini sudah kita lihat tiap hari. Terus ya ini di fluid pompanya ini sudah dikerjakan, kurang satu yang dalam proses. Saya kira nanti pada bulan November sudah selesai. Artinya persiapan pompa ini juga kita kerjakan. Jadi ada 73 perbaikan pompa air pengendalian banjir di Jakarta yang kita kerjakan. 73 pompa. Terus ini yang di fluid, ini yang masih dikerjakan di Fluid Timur pompa. Terus di Riau ini juga dalam rangka nampung air dari sungai-sungai yang ada di sekitar ini. Kita harapkan nanti bulan-bulan November sudah kelihatan tuh akan menjadi seperti apa. Kemang Barat, hijau betul, lapangan hijau. ya sebentar lagi nanti rampung. Hijauan, waduk. Pokoknya infonya kita pasti ada, nanti aktenya kalau sudah rampung nanti ada. Terus dalam pengerjaan terus ini di Kemang Barat sudah mulai diambil ke atas. Terus ini pompanya juga yang belum dikerjakan tinggal satu. Saya kira nanti kita lihat kemarin akhir November sudah siap semuanya. Terus ini yang di Pondok Labu, saya kira kita juga sudah ke sana waktu pengerjaan. Tapi sekarang sudah sampai ke sebelah timur. Terus ini pompanya satu dalam proses perbaikan. Memang pompa ini memang harus betul-betul dicek, dikontrol agar berfungsi semuanya. Yang tahun kemarin kita lolos salah satunya juga karena banyak pompa yang tidak berfungsi, termasuk yang di fluid. Sehingga manajemen kontrol itu diperlukan sekali agar dipastikan pompa bisa jalan dan berfungsi. Ini pompa-pompa di Pondok Labu. Ini, jadi kalau ada yang bertanya, sungai-sungai ini sudah dimulai belum normalisasi? Sudah. Tapi baru 4 yang dimulai, 4 dari 13 sungai besar, baru 4 yang dimulai di Ciliwung, Sanggrahan, Angke, Sunter. Ciliwung, Kali Sanggrahan, Kali Angke, Kali Sunter. Nih.
kita ke sini ke Ciliwung, ke Jakarta Pusat. Tetapi selain yang gede-gede, kita juga melakukan pengerukan di 160 saluran penghubung, 18 saluran submakro. Ini dilakukan pengerukan. Juga yang tadi waduk tadi tidak hanya itu, tapi waduk yang dikerjakan pengerukannya ada 12 waduk. Tidak hanya Riau, Pluit, Kemang Barat, Rawabada, semuanya. Jadi yang dikeruk ada 12 waduk. Yang Ciliwung yang dalam proses pengerjaan, terus di Jakarta Timur ya. Ini yang di Kalisunter, ini yang menuju ke Cikampek di Jakarta Timur. Dalam proses pengerjaan seperti ini, normalisasinya dalam proses seperti ini. Ini dibuat fakturatnya bocor, terus di kawasan tol juga Kalisunter. Ini yang Kali Angke juga dalam proses pengerjaan seperti ini. Di Jakarta Barat, jadi kalau ingin lihat ke sana, ini yang Kali Angke. Artinya semuanya memang masih dalam proses, belum selesai. Terus, yang Kali Pesanggeran, saya kira kita pernah ke sana dulu, sudah mulai pasang sitbal. Di Keduya ada yang di Tanah Kusir, di Jami, terus di sini yang masih problem karena pembebasan tanah. Ada Sanggeran. Di Kali Pesanggeran ada 1-2 titik yang masih proses pembebasan tanah. Terus ini yang di Pasarikan. Pasarikan tadi. Jakarta Utara, sebelah barat Ancol. Ini besar-besar sebenarnya gede, Pak. Gede baru berarti. Iya, gimana sih? Foto baru. Belum pernah 2 hari kemarin. Belum pernah ke sini. Belum pernah. Masa saya sudah 10 kali lebih. Apa? Pernah ikut. Apa? Saja 11 malam. Makanya enggak apa, Pak, belum. Ini loh, kalau kita lewat itu Ancol, ya kan, dari Ancol keluar mau ke Pluit, mentok pasti di Penjaringan, di museum itu loh. Museum Bahari, ada itu di bawahnya itu. Itu tanah ini. Ada kalingan seng, Pak. Kalingan itu. Kalingan belum pernah turun, Pak. Makanya nggak bisa proyek, Pak. Nanti dijemput. Nih, terus. Nah, ini yang tadi bertanya sumur resapan. Dalam proses pengerjaan sekarang ini 1958 ke 2000 gitu aja sumur resapan. 1958 sumur resapan seperti ini. Fungsinya itu apa, Pak? Diulang lagi, Pak, maksudnya diulang lagi. Ya, ini kan dalam rangka agar air itu tidak semuanya masuk ke sungai dan menimbulkan banjir, tetapi disimpan di dalam tanah. Tuh kan, pada nggak ngerti juga. Nah, mana tadi sebelum? Yang sebelumnya tadi. Nah, ini pengerjaannya seperti ini. Jadi kalau di jalan-jalan yang ada pengerjaan seperti ini pasti itu karena Pak, kita punya 200 titik genangan.
di Jakarta ini yang sekarang di dekat-dekat itu, sekitar itu pasti dibuat sumur resapan ini. Jadi genangan-genangan di jalan, misalnya di Danmogot, di Tomang, yang sering genangan, ini di sekitar itu dibuat ini. Dalamnya berapa? Dalamnya antara 60 sampai 200 meter. 60 meter sampai, karena ini sumur resapan dalam. Bukan kayak sumur resapan yang dibuat yang lalu-lalu hanya 2 meter, 3 meter. Wat-wat. Ini dibor, masukin balon besar, kemudian bisa menjadi nanti kualitas air dalam kita menjadi lebih baik, dan run off air yang mengalir di atas itu menjadi berkurang. Ini. Terus ini, ini Tutup. Nyambung ke dalam. sementara ditutup. Masuk di kalau si Alima masuk lagi Pak. Videonya si Alima masuk Pak. Terus Biar nggak bisa kakak. ini, terus, nah ini ada ininya. Saringan. Pori ini supaya air bisa ngerembes keluar. Terus ini banyak tempat, nanti kita lihat lah berapa 1000 tempat atau berapa. Dari 2000 kita lihat 1000 Berapa ya Pak? Saya mau ngetik kalau gitu. Jadi memang penanganan ini pembuatannya memang yang paling penting yang tadi yang saya sampaikan di 200 titik genangan, ini penting banget. Karena kita sering kalau pas hujan sedikit aja sebuah jalan tergenang. Nah itu yang kita buat ini. Kita harapkan dengan ini nanti genangan itu menjadi hilang. Karena itu ada air langsung keserap masuk ke sana. Karena sekali lagi ini kedalaman sangat dalam sekali. Yes. Nah ini di semua tempat ini di dekat Masjid Atik di Jakarta Timur, Taman Mini. Ya. Jadi kalau ada alat-alat seperti ini di pinggir jalan itu pasti tempat genangan dan itu dibuat sumur resapan. Ada pramuka, karena di situ genangan juga. Pramuka ini dekat genangan juga. Sini di Kuningan di Raja Said, ini di trotoar yang di Raja Said itu sekarang ada banyak itu sumur resapan. Terus ini sumur resapan semuanya banyak juga. Rencana sampai berapa banyak? Hah? Rencananya berapa banyak sumur resapan? Total tadi dari 2000 ada tambahan lagi. Oh udah, nanti tahun depan mungkin kita lipatkan lagi lah. Target sampai Terus paling dari setahun 4.000. Tahun 4.000. Iya. Berarti akan dibikin secara masif gimana? Iya, kalau dulu kan paling buat berapa Pak? Setahun biasanya gini. 5, 7. Pak Adi loh yang ngomong ke saya loh. Sama Pak. Kita sudah buat. 5, Yang penting ada Pak. 7, tapi yang penting sudah buat. Yang penting ada. Ini kita buat memang masalah betul. Titik genangannya ada, kemudian dibuat. Dan saya kira 2000 ini saya biasa sampaikan ke Pak Andi Basul, ini baru nyoba. Nah, sebenarnya saya kemarin minta target 10.000 tapi sekarang prakteknya sulit. Ini 2000 aja sudah mencari kontraktor yang tidak mudah, yang punya alat apa? Bor bawah itu tidak mudah. Pak ini nggak jadi melibatkan ini Pak perusahaan Pak. Maksudnya di perusahaan-perusahaan yang punya. Oh enggak, ini urusan saya ceritanya urusan APBD, dari APBD semuanya. Iya. Terus ini apa? Oh ini yang kali pakai kemarin yang dulu awal-awal itu bulan Januari terus yang sudah kita anukan. Ya saya kira itu. Dan yang ini ya, saya kira perlu saya sampaikan lagi mengenai
pemasangan CCTV juga di 130 rumah pompa, memastikan bahwa pompa memang dalam keadaan baik. Kemudian ada refungsi kali, ada 80 lokasi. Ini juga dalam proses pengerjaan. Tadi juga saya sampaikan pengerukan di 18 saluran submakro, 160 saluran penghubung ini juga kita kerjakan. Dan yang terakhir saya kira dulu sudah di Monas, saya kira sudah disampaikan Satgas Banjir di 42 kecamatan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang bertanya silakan. Pak, dengan dibangunnya sumur resapan terus dengan pengerukan itu kira-kira berapa banjir di depan itu Pak bisa diatasi Pak? Ini semuanya kan masih dalam proses. Kali-kali ini dikerjakan juga belum selesai. Mungkin empat kali tadi, kali Ciliwung, kali Angke, Sunter, Sanggerahan itu 3 tahun baru rampung. Ciliwung mungkin bisa 3-4 tahun baru rampung. Karena Pak, kita harus ngerti bahwa untuk menormalisasi itu ada di kanan kiri itu ada hunian dari 15 meter menjadi 60 meter itu hunian yang ada di kanan kiri harus dipindahkan, harus direlokasi. Untuk merelokasi karena mereka mintanya yang di dekat lokasi yang ada sekarang. Untuk merelokasi dibutuhkan rusun. Untuk buat rusun perlu lahan. Nah, kalau contoh di Ciliwung saja 34.000 kakak butuh berapa rusun? Butuh 350 rusun. 350 rusun. Bangunnya berapa tahun? Lahannya di mana? Duitnya ada, tapi lahannya di mana? Jadi jangan membayangkan kita rampungkan dalam setahun 2 tahun. Kembali lagi ke pertanyaan ke Wali Kota Rotterdam. 200 tahun. Tapi sedikitnya ini mengurangi Pak banjir. Ya, itu pun dengan sebuah konsistensi yang terus menerus. Itu pun dengan sebuah makro desain yang jelas. Kita ini sudah progresnya, oleh sebab itu progresnya harus diikuti terus, sambung terus. Jangan hanya sebagai rutinitas. Nanti buat sumur resapan 5 berapa ribu tahun. Kita dimandi itu saya kira. Ya, silakan kalau ada tanya lagi. Mengenai itu yang sumur resapan itu di APBD perubahan ini anggarannya berapa? Terus yang Tidak di APBD perubahan, itu di APBD dari dulu, APBD penetapan. berapa Pak? Anggarannya berapa? 150 miliar, bukan kecil. Yang sudah terbangun Pak, yang sudah selesai berapa? 1958. Itu lagi proses semuanya proses Pak atau sudah Semuanya sudah. selesai? Sudah ada yang selesai dari Ya 20-30% lah. Nanti dilihat di lapangan, kita lihat di lapangan. Ntar dihitung sendiri. Dan tolong dihitung sendiri. Kita nanti datangi 1000 titik. Nanti yang selanjutnya silakan hitung sendiri. Teruskan. Pak, buat Pak Adi atau Pak Andi, Ya. dari 5 sumur resapan yang tahun lalu itu dibangun Pak, itu seberapa efektif untuk bisa membangun? Ledek banget sih pertanyaannya. Ledek lah. Seberapa efektif bisa menangani genangan yang ada di? Kan nggak mau dibilang banjir, genangan gitu. Jadi Agak ke tengah Pak, maju Pak. Maaf Pak, maju. sama itu seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, utamanya sudah awalnya itu untuk Volumenya gede ini Pak, nggak dengar Pak. jadi awalnya mungkin sumur resapan itu teorinya, literaturnya dimanapun itu lebih banyak untuk konservasi air tanah. Tapi karena di Jakarta ada persoalan lain, banjir. Banjir itu karena saluran kita tidak mampu menerima air hujan yang datang dalam waktu singkat. Saluran kita itu didesainkan tahun 2000-an. Kalau sekarang sudah 2000 sekian, itu nggak pernah diganti, nggak pernah dilebarin, tidak pernah di sini. Tentu kapasitasnya berkurang. Belum lagi sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu
Mau melebarkannya tadi kata Pak Gubernur, lahan, memindahkan orang, itu kan tadi kata Pak Gubernur 200 tahun Rotterdam. Nah, jalan pintas kita tingkatkan fungsi sumur resapan ini untuk mengurangi tadi genangan atau air hujan yang datang secara cepat ke satu tempat dan kita masukkan saja ke dalam tanah, tidak mengalirkan ke saluran, karena kalau alirkan salurannya saja sudah nggak mampu. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tanah. Jadi fungsinya ditingkatkan. Kalau yang 5 kemarin, yang di lokasi yang 5 itu mudah-mudahan sudah tidak lagi terjadi genangan di jalan. Gimana sih Pak? Dan itu pun hanya mengundangkan macam. Ada di Kelapa Gading, ada di Satu Bogor ya. Kamu ngejar 5 titik terus ngapain sih? Apakah ada yang itu sukses untuk menangani genangan di sekitarnya? Apakah 5 titik yang ada itu tahun lalu? Yang lalu itu lebih banyak memang untuk pengisian air Sampel doang. Ya, karena di situ misalnya di daerah sekitar pabrik bir dan Bogor dulu itu kan mengambil air tanah berlebih. Nah, kita masukkan kembali. Pak, maaf Pak, dikit Pak. Jadi belum fungsi banjir. Baru tahun ini ditingkatkan fungsinya menjadi mengurangi banjir. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya untuk mengisi air tanah. Baru Pak Gubernur kita yang sekarang ini dipaksa untuk ditingkatkan fungsinya. Jadi naik kelas ulang apa nih? Jauh meningkat Pak. Ya, dua-duanya sih konservasi dan mengurangi. Pak, 23% itu berarti sekitar 400 titik. Iya. Lalu Pak, ini kapan sih selesainya? Kapan kan diprediksi Desember sekitar? Ya, masih ada waktu kan 2 bulan. Kita akan laksanakan sampai 2 bulan. Kalau nggak selesai, kita tambah lagi 50 hari lewat tahun depan. Karena memungkinkan di Perpres itu untuk ditambah 50 hari ke depan. Kalau memang masalahnya bukan karena masalah tekanan, memang kondisinya memang kerjanya sumur resapan itu 1 minggu. 6 hari sampai 1 minggu. Iya, 6 hari sampai 1 minggu Pak. Untuk satu sumur Pak? Satu sumur gitu. Menggali 60 meter sampai ratusan meter itu kan tidak gampang. Mungkin ketemu lagi batu di bawah. Ya, itu aja barangkali ya. Signifikan. Silakan Pak dari Pak. Ya, baik, sedikit tambahan. Jadi dengan adanya dibentuk Satgas Banjir ini juga untuk merespon keluhan masyarakat. Jadi kalau misalnya barangkali siapapun di masyarakat ini ada keluhan mengenai genangan ataupun katakanlah kalinya banyak menambah atau barangkali juga ada jalannya berlubang, rusak. Di setiap kecamatan sudah ada satgas-satgas kecamatan yang merespon setiap keluhan masyarakat. Kemudian juga tadi yang 200 titik genangan ini kita sudah supply ke Pak Andi. Ya mudah-mudahan karena ini sumur resapan ini luar biasa karena dia sampai tembus ke aquifer sampai ketemu lapisan air. Jadi berapapun debitnya itu dicemplungin semua ke dalam. Jadi disedot semua, jadi dia nggak balik. Kalau yang selama ini kan kalau cuma atau 2 meter atau 4 meter dia airnya balik lagi ke atas. 2 meter ya. Nah ini nggak balik lagi gitu ke atas. Nah juga ini semuanya yang tadi disampaikan Pak Gubernur, termasuk juga pengerukan di 160 saluran, kemudian juga Sumatro. Nanti kalau mau lihat, jadi memang sekarang sedang melakukan pengerukan dengan ekskavator. Ada di Kali Cipinang, ada di Kali Cakung, kemudian ada di Sunter Selatan, kemudian ada di Kelapa Gading. Di setiap kecamatan sekarang lagi bergerak. Cuman barangkali mungkin beberapa hal barangkali sementara ini setelah Lebaran Haji mungkin setelah Lebaran Idul Adha mungkin dipercepat lagi. Kemudian juga termasuk refungsi kali itu ada banyak di Jakarta Pusat saja ada 43 lokasi, termasuk di Citarum, di Krukut, kemudian juga di Sawah Besar. Jadi refungsi kali ini adalah membuat kali-kali yang selama ini tidak optimal fungsinya. Jadi barangkali ini harusnya lebarnya ada 4 meter, 5 meter, tapi udah dikooptasi masyarakat. Ada bangunan liar, kemudian juga ada di pinggir kali atau barangkali ada di atas kali. Nah ini akan direfleksikan dengan kerjasama dengan kawan-kawan di Wali Kota maupun di Satpol PP. Mungkin
sesuai dengan trase tata kota. Jadi nanti difungsikan lagi kalinya itu harusnya misalnya katakanlah 4 meter atau 5 meter, terus kemudian kiri kanannya nanti ada jalan inspeksi, itu semua dikembalikan sehingga nanti semua kali-kali itu dapat berfungsi dan juga optimal. Nah ini semua bisa menambah daya tampung air. Jadi nanti apabila hujan turun, mudah-mudahan semua bisa kita tampung, jadi dia tidak melimpas lagi ke jalan. Nah semuanya itu diharapkan, termasuk juga tadi perbaikan pompa, limbah air dan yang lain-lain, sampai akhir Desember ini semua diharapkan bisa selesai. Barangkali itu. Pak, tadi yang refungsi kali ada berapa kali Pak yang direfungsi Pak? Ada sekitar 80 lokasi di 5 wilayah kota. Jadi di pusat ada 43 lokasi, di timur ada sekitar 20-an. Pusat 20 ya Pak? Pusat 43 lokasi, timur ada 20, dan sisanya itu ada di selatan, di utara dan barat. Barangkali itu ya. Terima kasih. Sudah. Bentar Pak, yang PU ini kan kita belum tahu juga berapa punya penganggaran dari mana, semuanya kan bergantung ke situ juga ujung-ujungnya. Semuanya bergantung ke penganggaran juga, ujung-ujungnya ke situ. Nah, pengerukan refungsi kali untuk 80 kali di 5 wilayah ini berapa? Nggak hafal saya. Jadi pengerukan ini memang tersebar di 5 wilayah kota dan di dinas. Jadi kita semua punya anggaran cukup untuk itu. Kalau di dinas sudah total untuk penanganan semuanya, baik katakanlah seluruh yang tadi disebutkan di sini, termasuk pengerukan dan lain-lain, semuanya itu sekitar 500 miliar total ini. Baik untuk perbaikan drainase, kemudian juga pompa, pintu air, satgas, seluruhnya yang tadi ada 10 langkah ini, itu didukung oleh anggaran yang cukup karena juga dapat dukungan dari DPRD. Nah semuanya ini kita maksimalkan untuk masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terwujud untuk mengurangi katakanlah hal-hal yang kita alami tahun lalu. Kemarin kan saya udah sempat liput ke Waduk Tomang. Itu di Waduk Tomang katanya kenapa ada enceng gondoknya itu kan karena perpindahan tanggung jawab dari sebelumnya PU ke Dinas Kebersihan. Dalam 5 bulan itu waduknya penuh. Bisa dikonfirmasi Pak apa emang betul atau gimana? Jadi kita koordinasi. Nah sekarang juga di lapangan ditambah lagi 3 eskavator untuk endapan sumur sekaligus enceng gondoknya kita bersihkan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan pekerjaan ini bisa selesai. Yang penting dirampungkan. Dan Pak Manggen satu lagi kita ke sumber resapan. Satu lagi Pak, Pak Manggen, kan banjir kan selama ini kan bukan karena ketertampungan kali Pak, tapi buruknya drainase juga. Ada nggak Pak langkah ke arah perbaikan drainase permukiman gitu atau komplek gitu yang selama ini komplek ya rumah-rumah Iya, komplek padat penduduk. Pak Andi sudah sebutkan. Jadi memang drainase ini itu drainase lama yang sebetulnya desainnya adalah untuk menampung air hujan yang jatuh ke jalan. Tapi di lapangan di Jakarta ini pada kenyataannya drainase ini juga menampung buangan-buangan rumah tangga yang di luar perhubungan sebetulnya. Sehingga tadi disampaikan Mas Dodin. Jadi sekarang ini juga kita optimalkan untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas daripada saluran-saluran dibantu oleh Pak Andi dengan 2000 sumur resapan. Ya mudah-mudahan lah ini selesai. Ya semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember. Akhir Desember tahun ini semuanya bisa selesai. Mudah-mudahan bisa mengurangi problem di masyarakat. Terima kasih ya. Ya, yang kotak-kotak itu ya, modular.
Nah, sudah gitu Belum masih Pak, deket lagi. topik lain Pak, Betul. banyak topik lain Pak. Tahun depan nih Pak. Ya. Nah itu Ya. banyak yang mengatakan ini bagus untuk mengatasi kemacetan, tapi akan menambah kemacetan lagi Pak, karena infrastrukturnya belum siap. Infrastruktur jalannya, jalur busway belum steril, itu akan menambah kemacetan aja gitu. Jalur busway itu akan steril kalau bisnya komplit. Bisnya komplit kalau setiap 3 menit ada bus gini, siapa yang berani masuk? Kelindes dong. Sekarang kenapa banyak yang masuk? Karena setengah jam baru dari bus ke bus ini setengah jam. Kalau sudah hanya 3, nggak malah lebih. Yang saya coba ini setengah jam lah itu. Kadang bisa 1 jam ya. Kalau ini hanya 5 menit, 3 menit, 5 menit terus-menerus bis. Siapa yang mau masuk? Nggak akan berani karena terus gini. Kalau ada kritik akan menambah kemacetan justru Pak dengan Apanya? banyaknya bus yang datang Loh. jalan ibu kota. Bus ini kan sudah ada jalurnya. Dan jalur itu sekarang belum efektif, belum produktif karena busnya kurang. Kalau ditambah ya lewatnya juga hanya jalan itu kok. Kemudian yang untuk mengganti Metro Mini, bus sedang yang baru nanti kira-kira 3.000-an, ya kan? Itu kan yang bus lama ditukar dengan yang bus baru, tidak nambah. Mana ada nambah? Enggak. Jadi nggak akan menambah Enggak kemacetan. ada. Nambahnya dari macetnya dari mana karena penambahan ini? Wong itu juga sudah di jalur busway yang ada, yang sampai sekarang ini tidak efektif dan produktif jalan itu karena busnya tidak sambung menyambung. Pak ini masalah MRT Pak, ini masalah katanya banyak dari warga yang komplain pembangunan MRT ini bakal menambah kemacetan di beberapa ruas jalan. Di groundbreaking persiapannya Ya seperti apa dalam menambah kemacetan? ini kan sudah saya sampaikan bolak-balik. Ya jelas ada pembangunan di tengah kota. Karena pembangunan MRT sudah terlambat, kita sudah begitu kota itu sangat ramai baru membangun MRT, ya konsekuensinya itu macet mesti akan tambah, terutama di titik-titik di mana MRT itu dikerjakan. Persiapannya gimana persiapannya untuk groundbreaking Pak? Ya kalau manajemen lalu lintas sudah diatur oleh Dishub ya, tetapi sekali lagi tetap akan menambah kemacetan di titik-titik di mana MRT itu dibangun. Ada langkahnya mungkin untuk menyiasati itu. Langkahnya mungkin. Ya mengalihkan, tapi sekali lagi pasti itu. Kalau persiapan groundbreaking sendiri gimana Pak? Kalau persiapan groundbreaking? Ya sudah siap. Besok ya Pak? Besok belum. Jadi besok udah siap ya? Siap. Ini masih mengenai jalanan Pak. Ini panitia tim 17 itu udah mengatakan udah final dia akan mengganti nama Jalan Medan Merdeka. Sekarang bola dari Pak Jokowi ini, nggak perlu lapor presiden, nggak perlu lapor. Oh, bulannya belum sampai di meja saya. Bisa ngojek Kan kalau kata panitia Ya 17, kalau nanti sudah sampai di meja saya, tentu saja akan saya bahas dengan dinas-dinas yang terkait, juga akan saya ajak bicara yang di luar dinas dengan akademisi juga. kalau rekomendasinya suruh ganti gimana Pak? Kalau rekomendasi tim 17 itu minta Bapak untuk mengganti jalan, nama jalan, Ya diganti nama jalannya kan. Bapak nggak masalah. Ya karena ya nanti dilihatlah historisnya seperti apa, sisi filosofisnya seperti apa. Karena ini penghargaan terhadap tokoh besar kita, Bung Karno, Bung Hatta. Prinsipnya setuju nggak Pak? Diganti nama. Ya kalau saya setuju, tapi sekali lagi tergantung nanti dari surat masuk ini, kemudian dibicarakan dalam sebuah forum, baru nanti saya putuskan. Forum apa Pak? Konsultasi dengan siapa? Kapan? Dan Ya dengan tokoh, dengan ahli sejarah, dengan akademisi, dengan tokoh masyarakat. Oh, jadi nanti ada semacam public hearing lagi untuk sebelum finalisasi ini Pak Ya, ya? bukan public hearing, Ya, pokoknya kita stakeholder hearing. harus bicarakan. Bapak kalau soal ganjil genap itu sudah fix dibatalkan Pak ganjil genap? Belum, siapa bilang dibatalkan? Waktu itu Pak. Ganjil genap itu nanti kalau IRP ini tidak segera siap untuk menuju ke IRP itu ganjil genap di negara manapun seperti itu. Tapi kalau IRP-nya sudah siap, ya ngapain harus di ganjil genap? Kata Pak Basuki mau bikin IRP manual Pak.
IRP manual? Dalam proses, masih kalkulasi lah. Saya nggak akan bicara kalau itu masih dalam proses kalkulasi. Mana yang lebih memungkinkan Pak? Ganjil genap atau IRP manual? Nanti ya semuanya masih dalam proses kalkulasi kok. Kalau IRP-nya siap ya langsung aja ke IRP. Kenapa harus ganjil genap? Tapi kalau belum nggak siap-siap ya ganjil genap dulu. Dengan catatan bisnya itu nanti siap terlebih dahulu. Pak soal ini buaran Tadi pagi ada shelter busway dibakar Pak sama warga. Shelter busway dibakar. Kenapa? Si pemblokiran warga Pak. Kenapa? Warga marah karena digusur Pak. Apanya? busnya di Enggak, kenapa? Di mana? Kenapa? Di Busur Ngurah Rai Pak. bla satu. Cerita. Kenapa? Kita Pak. Warga membakar shelter busway Pak. Oh ya, kalau udah membakar shelter busway aja tangkap aja. Tangkap aja Pak ya. Iya, itu udah kriminal. Jelas itu. banyak Pak. Jelas orangnya biasa. Ya itu urusan aparat, bukan urusan saya. Saya udah dapat laporan kerugian Pak dari Enggak tahu saya, baru ngerti, baru denger. Ini soal sengketa tanah Pak. Mungkin nanti ada upaya dari pemerintah untuk Sengketa tanah di DKI ini bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, ribuan banyaknya. Ribuan banyak, nggak tahu manajemen. Kalau mereka pakai kekerasan Pertahanan Pak di situ. untuk fight back gimana Pak? Apanya? Ya kalau mereka pakai kekerasan seperti yang terjadi di Ya buaran itu fight back. urusannya aparat. Kalau sudah masuk ke perusakan seperti itu udah kriminal, itu urusannya aparat. Nggak diajak makan siang atau minum kopi bareng. Kepala kakap mungkin Pak. Pak nggak mau ke TKP Pak. Nggak mau menemui warga buat menenangkan. Apanya? Kebuaran Pak. Saya nggak ngerti. Ya, coba nanti saya cek dulu lah. Kita cek. Jadi ke 1000 titik Pak. Kita ke 1000. Karena kita rencana hari ini kan ke 1000 titik. 1000 titik ya Pak. Apa yang kelima tadi? Cek ke yang 5 dulu ya. Cek ini Pak. Belum.